Halo, assalamualaikum. Ini adalah perencanaan pajak untuk dokter, sehingga nanti di akhir tahun pajak, ya, Anda tidak kaget dengan kurang bayar yang begitu besar. Ilustrasinya seperti ini. Ini adalah tahun pajak 2024. Nanti lapornya di 2025 ya. PPh terutangnya 154. Kredit pajak Anda hanya 39 juta, sehingga kurang bayar pajak adalah 114 juta rupiah. Seperti itu. Jadi kami sediakan kertas kerja, aplikasi agar nanti Anda di akhir tahun tidak kaget dengan kurang bayar yang begitu besar ini. Baik, tanpa panjang lebar lagi kita akan bahas ya. Ini adalah aplikasi kertas kerja untuk menghitung PPh orang pribadi dokter tahunan ya. Ini adalah mulai tahun pajak 2024. Tahun pajak 2024 ini. Mengapa mulai tahun pajak 2024 ini? Ini adalah karena aturan baru PMK ya, PMK baru 168/2023 yang di situ dijelaskan bahwa atas pemotongan pajak dokter ini kepada Anda para dokter ini ya, pemotongannya adalah 50% dikalikan dengan DPP ya, dengan bruto dikalikan tarif pasal 17 per bulannya gitu. Sehingga misal Anda tiap bulannya dapat 20 juta ini ya, misal ya dari rumah sakit A Anda dapat 20 juta, Anda dipotongnya itu hanya adalah 500.000 rupiah. Ini dapat dari mana? Dapat ini dikalikan dengan 50% dikalikan 5%, sehingga netnya adalah 2,5%. Sehingga misal Januari Anda dapat 20 juta, maka Anda dipotongnya 500 juta. Begitu pula seterusnya, Januari sampai Desember misal Anda dapatnya 20 juta, maka tarifnya akan tetap rendah seperti ini. Sehingga akan membuat nanti akhir tahun pemotongan akhir tahun nanti PPh terutang Anda adalah sangat besar. Ya, karena dasarnya adalah flat, masih ini tarifnya nggak naik. Seperti itu ya. Ini baru dari satu rumah sakit, belum di rumah sakit yang lain, misalnya RSB sekian 10 juta, lalu RSC di 5 juta rupiah, RSD 5 juta rupiah. Pemotongannya sama, ada hanya di netnya di 2,5%. Selama yang Anda terima per bulan itu masih di bawah 60 juta. Gitu ya. Oke, ini simulasinya. Langsung ya, yang pertama kita cek adalah nanti kemungkinan bukti potong dari pihak lain. Nah, ini di sini telah kami sediakan ada sekitar 120 ya, atau 108 ini adalah dari 9 pemberi kerja nanti. 9 pemberi kerja yang statusnya bukan karyawan ya, statusnya bukan karyawan. Lalu yang nomor 109 dan 110 ini adalah nanti pemotongan dari rumah sakit A dan rumah sakit B yang memberlakukan Anda sebagai karyawan. Ini adalah pemotongan PPh 21 atas gaji, bukan atas jasa dokter. Seperti itu ya. Ini adalah bukti potong dari pihak lain. Kemudian ini adalah sheet untuk penghasilan sebagai PNS atau karyawan. Nah, seperti ini tadi kami sampaikan di sini dari rumah sakit A, rumah sakit B. Ini penghasilan Anda sebagai karyawannya, sebagai PNS-nya. Nanti Anda akan masukkan di sini dari rumah sakit A Anda sebagai karyawan, penghasilan brutonya berapa, pengurang penghasilan brutonya berapa, sehingga penghasilan itu berapa. Anda akan ketemu angka-angka ini nanti. Kemudian di sheet berikutnya adalah ada catatan omset. Catatan omset ini sangat penting ya. Sangat penting, ini adalah catatan omset bulanan Anda. Misal ini bulan Januari Anda bekerja dari 9 rumah sakit atau klinik dan 1 praktik di rumah. Anda tuliskan semuanya di sini dengan baik. Begitu juga Februari, Maret, April, Mei, sampai Desember nanti. Nah, ini contohnya, kami berikan contoh. Anda kerjanya di 9 klinik atau rumah sakit dan 1-nya praktik mandiri di rumah. Dari rumah sakit A ini 20 juta sebulannya. Rata-rata ya, kita ambil rata-rata dari rumah sakit B 10 juta per bulannya. Maka silakan Anda masukkan seluruh penghasilan Anda di sini. Di sini maka scroll ke bawah,
akan muncul nanti jumlahnya, akan muncul jumlah setahunnya. Jadi dari keseluruhan peredaran Anda adalah di 840 juta rupiah misal ya. Nah dari ini jangan lupa masukkan bukti potong yang Anda miliki. Nah saran dari kami, setiap bulanan begitu Anda dapat langsung Anda input di sini. Ya, Anda langsung input di sini. Agar nanti di akhir tahun 2025 nanti ketika melakukan pelaporan SPT tahunan 2024 Anda tidak kewalahan karena begitu banyak. Ya, input dulu di sini. Dan ini telah kami sesuaikan dengan format e-form-nya. Nanti Anda tinggal copy paste. Seperti itu akan sangat lebih enak jika kita lakukan penghitungan pajaknya di Excel terlebih dahulu. Dan inilah aplikasi Excel yang kami sediakan untuk Anda. Sudah ya, setelah itu maka ada catatan omset. Nah, kita akan menghitung berikutnya adalah kita hitung penghasilan neto atau normanya. Sebagaimana kita ketahui bahwa untuk dokter ini normanya adalah 50%. Jadi dari peredaran usaha sebesar 840 juta rupiah ini nanti yang dianggap sebagai penghasilan neto ya, dianggap sebagai penghasilan neto adalah hanya 50%-nya, 420 juta rupiah. Jadi Anda dapat 840 juta ini yang dianggap sebagai laba ya, jika di dagang adalah laba atau penghasilan neto adalah di 420 juta rupiahnya. Nah berikutnya yang sheet hijau pekat ini adalah perhitungan tahunannya. Nah ini dia perhitungan tahunannya. Di sini akan muncul ya, sudah kami sediakan penghasilan neto dari usaha atau pekerjaan bebas adalah dari sini tadi. Nah 420 juta rupiah. 420 juta rupiah. Lalu yang ini adalah penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Nah, ini sehubungan dengan pekerjaan. Jika Anda terdaftar sebagai karyawan, ada di sini, isikan di sini. Netonya ya, netonya. Sebagai karyawan, akan Anda berhak mendapat pengurangan. Pengurangannya maksimal di biaya jabatan di 5% atau 6 juta rupiah per tahunnya. Penghasilan neto sekian. Sehingga jumlah penghasilan neto sehubungan dengan pekerjaan adalah 348 juta. Silahkan masukkan di sini 348 juta. Di sini akan dihasilkan jumlah penghasilan neto Anda adalah ini. 420 tambah 348 sama dengan 768 juta. Jika Anda punya zakat yang di Basnas atau sumbangan keagamaan lain yang terdaftar di pemerintah, silahkan masukkan di sini. Ini ilustrasinya tidak kami masukkan. Sehingga ketemu jumlah penghasilan neto dikurangi zakat adalah sekian ini, 768. Berikutnya Anda pilih PTKP ya, Anda pilih PTKP, silahkan. Untuk daftar PTKP-nya ada di kolom F. Silahkan Anda lihat nih, daftar PTKP-nya ada di kolom F seperti ini. Contoh ini PTKP Anda adalah kawin dengan 2 anak. Silahkan masukkan di sini kawin 2 anak 67,5. Sehingga penghasilan kena pajak adalah 700.500.000 rupiah. PPh terutangnya akan kami hitungkan di sini. Ya sudah, PPh terutangnya akan otomatis di sini. Misal ya ini Anda PTKP 54 juta, maka PPh-nya akan berbeda ya. Jika PTKP Anda 67.500 juga akan berbeda. Ini telah kami sediakan. Silahkan dituliskan. Lalu akan ini jumlah PPh dipotong oleh pihak lain akan di sini, hasil dari Anda entry di sini ya, sehingga akan ketemu setelah PPh dipotong pihak lain ini adalah angsuran PPh 25 yang telah dibayar. Ini asumsinya Anda belum pernah melakukan angsuran PPh 25 ya. Jadi PPh telah dibayar sekian, sehingga PPh yang kurang dibayar adalah 114 juta rupiah. Nah inilah yang kami maksud untuk tahun pertama, tahun 2024 ini Anda sangat mungkin Anda nanti akan, bahasa Jawanya jeglek ya, akan kaget, akan ada kenaikan drastis untuk PPh kurang dibayarnya. Nah dengan aplikasi ini Anda dapat memperhitungkan nanti ke depan, oh kira-kira saya akan kurang bayar segini,
Sehingga saya harus punya tabungan ini, punya tabungan PPh ini, gitu ya. Sehingga saya harus punya tabungan PPh. Karena ini adalah tahun pertama Anda dan Anda belum pernah memiliki ini angsuran PPh pasal 25. Begitu, ya. Jadi itulah kegunaan dari aplikasi ini. Anda bisa melihat nanti akhir tahun depan, tahun 2025 nanti, Maret ketika lapor SPT tahunan, kira-kira Anda kurang bayarnya berapa. Maka Anda harus sudah siap-siap dari sejak awal. Sekarang misal Maret ini ya, Anda sudah bisa siap-siap di sini. Seperti itu. Semoga bermanfaat, dan bagaimana untuk mendapatkan aplikasi ini silahkan kunjungi di deskripsi di bawah. Dapatkan aplikasi perencanaan pajak dokter dari tipspajak.com dan Tips Pajak Media. Sekian, semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.